Assalamualaikum. Di sini saya akan membahas materi fikih. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Tari Setiarani dari kelas 10 IPS 1 asal sekolah Mankodim. Yang pertama, saya akan membahas materi yaitu 1 akad, 2 salam, 3 musyaqqah, 4 wakaf, dan 5 asuransi. Yang pertama adalah akad. Akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Hukum akad. Dasar hukum dilakukannya akad adalah wajib, seperti yang sudah ada dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Contoh akad yaitu jual beli, sewa menyewa, dan pernikahan. 2. Submateri salam. Jual beli model salam yaitu merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dasar hukum salam. Dasar hukum salam yaitu diperbolehkan, seperti ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Menurut kesepakatan ulama, dari pernyataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Contoh salam. Seorang ayah membeli laptop dengan kualitas yang tinggi sebesar 8 juta melalui toko online, di mana si ayah memesan kepada owner online shop. Setelah memesan sebuah laptop, ia langsung membayar uangnya terlebih dahulu kepada owner. Sedangkan laptopnya akan diserahkan kepada si ayah pada waktu yang telah disepakati di awal oleh kedua belah pihak. Ketiga adalah submateri musyaqqah. Musyaqqah adalah kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil dan jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Hukum musyaqqah. Hukum musyaqqah adalah mubah atau boleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil pertanian, palawija. Hadis riwayat Muslim. Jika ada orang yang kaya memiliki sebidang kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan seperti kurma dan anggur, dan orang tersebut tidak mampu mengairi atau merawat pohon-pohon kurma dan anggur tersebut karena adanya suatu halangan, maka diperbolehkan untuk melakukan suatu akad. 4. Submateri wakaf. Pengertian wakaf. Menurut bahasa, wakaf berarti menahan, sedangkan menurut istilah, wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, "Dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung." Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Dan Quran Surah Ali Imran ayat 92, yaitu, "Tidak akan tercapai olehmu suatu kebaikan sebelum kamu sanggup membelanjakan sebagian harta yang kamu sayangi." Contoh wakaf. Benda tidak bergerak yaitu tanah, bangunan, kebun, sumur, dan benda tidak bergerak lainnya. Umumnya wakaf memiliki sertifikat tanah wakif
Lalu contoh wakaf benda bergerak selain uang yaitu surat berharga, hak atau kekayaan intelektual, bahan bakar minyak, transportasi, dan lain-lain. 5. Submateri asuransi. Asuransi secara umum, kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance yang artinya jaminan, sedangkan menurut istilah ialah perjanjian pertanggungjawaban bersama antara dua orang atau lebih. Hukum asuransi haram karena sama dengan judi. Dibolehkan asal asuransi yang tidak mengandung unsur riba, gara, judi, dan lain-lain, serta diniatkan sebagai sarana tolong-menolong. Syubhat, alasannya karena tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan hal atau haramnya asuransi tersebut. Contoh asuransi. Contoh asuransi kredit. Ayah Budi terpaksa harus meminjam uang kepada bank untuk biaya pendidikan Budi yang akan masuk kuliah. Untung tersebut harus dicicil setiap bulan dalam waktu 1 tahun dengan menjamin rumah yang mereka tempati. Sebulan kemudian, ayah Budi mengalami kecelakaan hingga membuatnya tidak bisa mencari nafkah kembali. Karena itulah ayah Budi tidak bisa membayar cicilan utang. Sebagai konsekuensinya, rumah yang dijadikan jaminan terpaksa harus disita oleh bank dengan berat. Keluarga Budi harus pindah dari rumah yang sudah ditempatinya selama puluhan tahun.